wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana Sigma. Kali ini kita akan membicarakan tentang pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita dari narasumber kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Agustin sebagai host di podcast perdana ini, dan narasumber kita Mbak Reni, Badia, dan Mbak Haula. Oke, di podcast perdana Komunitas Sigma. Apa sih itu Komunitas Sigma? Komunitas Sigma adalah salah satu komunitas yang terdapat di UIN Saizu, tepatnya di program studi Tadris Matematika. Komunitas Sigma ini untuk menaungi dan membantu mahasiswa Tadris Matematika untuk mengembangkan bakat minatnya. Dan salah satu divisi yang ada di Komunitas Sigma itu yaitu divisi median. Median sendiri kepanjangan dari media kepenulisan. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan ke CO kita, Mbak Reni. Baik, kami dari divisi median. Median itu singkatan dari media dan kepenulisan. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa proker. Yang pertama ada bimbingan dan lomba kepenulisan. Di bimbingan dan lomba kepenulisan ini memberikan wadah dan solusi kepada mahasiswa Tadris Matematika yang ingin dan akan mengikuti lomba, khususnya itu di bidang kepenulisan. Proker yang kedua yaitu ada Hikartuka. Hikartuka itu singkatan dari Himpunan Karya Tulis Mahasiswa Matematika. Nah, di Hikartuka ini ada beberapa mengadakan momen di setiap bulannya, ya terutama itu di hari-hari besar. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti yang kemarin itu ada Hari Buruh. Dari Hikartuka itu sudah mengadakan tentang artikel Hari Buruh. Nah, untuk proker yang ketiga itu ada Sigma Pers. Nah, di Sigma Pers itu memberikan informasi terkait dengan acara-acara apa sih yang sudah diadakan oleh Sigma. Nah, ada juga di Sigma Pers ini ada beberapa karya yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa matematika. Kemudian di Sigma Pers ini diunggah melalui blogspot Sigma. Terus proker yang terakhir tentunya itu Sigma Podcast. Nah, Sigma Podcast ini yang sedang kami lakukan ini, Sigma Podcast, salah satu dari proker divisi median. Begitu Mbak Dewi. Jadi teman-teman udah pada tahu kan ya divisi median itu apa? Nah, penasaran gak nih apa motivasi dari narasumber kita masuk ke divisi median? Kita tanya aja dulu ke Mbak Haula. Jadi karena saya itu suka mengarang, jadinya lebih minat ke divisi mediannya sendiri. Terus juga ibaratnya dulu juga pernah nulis kayak semacam novel, terus cerpen, ada juga artikel, esai, dan juga pernah ikut lomba-lomba seperti itu. Berarti pengalaman dalam kepenulisannya itu pernah mengikuti lomba-lomba. Nah, itu pernah menulis cerpen. Ya. Itu menulisnya cerpen tentang apa? Kalau cerpen dulu itu yang mungkin kayak menurut pengalaman. Kalau yang dulu karena temanya itu bebas pas itu. Jadi pengalaman sendiri ya? Iya. Oh iya. Oke, lanjut ke Mbak Dia. Apa sih motivasi Mbak Dia masuk ke divisi median ini? Ya, motivasi saya masuk ke divisi median ini karena saya tertarik dalam kepenulisan. Saya juga bisa sharing-sharing ide, ilmu, atau yang lainnya dengan Mbak Reni dan Mbak Haula, dengan anggota yang lain, Mbak Dewi juga. Nah, itu sangat bermanfaat bagi saya sendiri karena menambah ilmu saya, menambah mungkin soft skill saya dalam kepenulisan itu sendiri. Nah, saya juga pernah menulis satu novel. Genre apa ya, Mbak? Genre romance dan genre action, tapi saya belum berani untuk mempublishnya karena saya masih takut tulisan saya banyak kurangnya atau apa. Makanya saya mengikuti media ini untuk sharing-sharing juga
supaya saya tuh lebih bisa mengoreksi tulisan-tulisan saya sebelumnya. Seperti itu. Jadi pengalaman Mbak Diah ini sudah pernah membuat novel, tapi belum dipublish karena masih takut. Nah, mungkin kedepannya Mbak Diah akan lebih percaya diri untuk mempublish karyanya. Lanjut ke Mbak Reni, apa sih motivasi Mbak Reni masuk ke divisi median ini? Ya, motivasi saya masuk ke divisi median ini sama ya kayak teman-teman yang sebelumnya, karena basicnya kepenulisan ya. Walaupun dalam menulis itu ya masih belum bagus-bagus amat ya, karena kan dalam pepatah itu ada yang pernah mengatakan bahwa menulislah dengan jelek karena hasil yang bagus adalah bonus dari kebiasaan. Nah, jadi di divisi median ini juga kita bisa saling berproses sama-sama ya. Saya bisa tanya ke teman-teman yang lain mengenai keputusan ini. Nah, jadi itu sih motivasi saya mengikuti divisi median. Sebelumnya berarti sudah memiliki pengalaman-pengalaman dalam menulis gitu Mbak? Untuk pengalaman saya sendiri itu ya masih sedikit sih. Pernah mengikuti lomba puisi, tapi masih belum menghasilkan juara. Nah, pernah juga mengikuti lomba artikel. Nah, di lomba artikel ini alhamdulillah pernah mendapatkan juara 2 itu di event yang diadakan oleh Tirta. Nah, temanya pada saat itu tentang penanggulangan bencana. Gitu sih, Mbak. Masya Allah, pengalaman dari Mbak Reni yang mendapatkan juara 2 lomba isai. Kalau bicara tentang menulis dan membaca, kan teman-teman semua ini mahasiswa tadris matematika yang dominannya itu menghitung ya Mbak. Nah, bagaimana sih tips-tips untuk meningkatkan minat baca atau menulis mahasiswa tadris matematika supaya tidak bosan? Mungkin dari Mbak Hawa dulu. Kalau dari saya, tips. Karena saya itu kurang suka banget menghitung. Terus juga pastinya banyak teman-teman ketika diadakan dengan soal matematika yang buat, saya itu menuangkannya dalam sebuah tulisan. Ya, jadi biar untuk media refreshing saya sendiri gitu. Nggak sepaneng ketika kita di matematika itu anggapannya sulit ya. Padahal kalau misal ada hobi yang kita miliki terus kita lakukan, intinya mengalir dan nggak stresnya itu nggak terlalu dipikirkan ketika kita melakukan hobi tersebut. Kalau saya kan suka nulis, suka ngarang. Jadi kalau kayak di banyak IG story itu kan termasuk upaya kita untuk menuangkan dalam hal tulisan seperti itu. Iya, biasanya itu kalau di IG kayak di IG itu ada kata-kata ya. Iya, nah itu termasuk tips lah ya, tips mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Terus pesan saya sih buat mahasiswa semuanya, jangan pernah menyombongkan karya yang apa yang kita miliki, tapi setidaknya karya ini bisa menjadikan motivasi kita untuk menjalani hidup ya, seperti itu sih. Hidupnya terus berat ya Mas. Kalau menurut tipsnya Mbak Diah gimana? Kalau menurut saya, karena saya pernah dapat satu kutipan yang Tips banget nih. itu bunyinya, janganlah takut menulis karena dari tulisan kita memiliki kenikmatannya sendiri. Nah, dari kata-kata itu saya termotivasi karena saya juga suka memendam unek-unek saya sendiri seperti kata Mahola. Jadi saya ikut mencurahkan apa yang saya pendam dalam tulisan itu, seperti saya membuat novel atau membuat apa gitu. Seperti itu. Ya, seperti kata Mahola tadi kan, kita kan sebagai mahasiswa tadris matematika juga ini kan pusing ya, ketemu dengan angka, dengan rumus gitu. Jadi kan kita butuh kayak refreshing atau apa gitu. Daripada kita bepergian atau kemana gitu, mending menurut saya mending kita nulis, kita fokus nulis apa yang kita pendam, apa yang kita
Masalah. Ya, masalah yang ada bisa kita curahkan dengan cerita atau apa gitu. Oke, tadi kan udah ada tips-tipsnya dari Mbak Dia, dari Mbak Haula. Sekarang kasih motivasinya dong Mbak Reni supaya semangat dalam menulis. Ya, motivasi dari saya simpel aja ya. Ayo menulis dan teruslah menulis. Nah, itulah pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita dari narasumber kita. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi mahasiswa Tadris Matematika untuk menulis dan berkarya. Oh ya, kami dari Divisi Media ada satu program yaitu Rukarsa, Rumah Karya Sastra Mahasiswa Matematika. Buat kalian yang punya karya yang ditumpuk aja ataupun disimpan aja Dan kalian bingung mau dikemanain, kalian bisa langsung kirim ke divisi media. Nah, jadi kalian yang memiliki karya-karya nih yang misalnya mau buat tapi belum mau dikemanain, bisa kirim aja ya ke kami Divisi Median. Terima kasih kepada narasumber kita kali ini dan terima kasih teman-teman mahasiswa Tadris Matematika yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Ya mungkin cukup ya untuk podcast hari ini. Bagi mahasiswa Tadris Matematika yang ingin memiliki ketertarikan lebih dengan dunia tulis menulis ini, saksikan video podcast kami selanjutnya. Semua orang akan mati kecuali karyanya, maka tulislah sesuatu yang membuatmu bahagia di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.